Pertanyaannya, kalau mengacu kepada ini, maka setidaknya di antara Zulqa'dah dan Zulhijjah ini setidaknya ada 6 amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah ketika kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara 4 bulan itu? Maka dijelaskan dalam keterangan hadis dari Nabi SAW. 4 bulan itu 3 bulannya berurutan, 1 bulannya terpisah di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Apa 3 bulan yang berurutan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan 1 lagi Rajab. Ada berapa? 4. 1 bulan apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ketika engkau masuk di antara 4 bulan itu, dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang buruk di antara 4 bulan itu. Jangan sampai kita mengundang satu hal yang tidak baik dalam 4 bulan itu. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita yang menghindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik di 4 bulan itu. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di antara 4 bulan itu kan. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, kira-kira yang di sini hafal enggak 12 bulan Hijriah itu? Ngaulang kieu ya teh. Hafal apa tidak? Oke. Bulan yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga naon? Bulan Mulud. Nah, jadi karena Mulud. Yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Syawal, Sya'ban, yang kesembilan Ramadana iraha ece, yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, yang ke-12 kalau kalender Masehi apal tuh? Yang pertama
Meni bentes gitu. Tapi yang tadi meni asahara rese coba. Kenapa coba Bunda lebih hafal yang kalender Masehi dibanding kalender Hijriah? Hah? Nah, ada dua. Satu, gajian pakai bulannya bulan itu ya. Yang kedua, biasanya suka dipakai nama orang. Kalender Hijriah, betul? Karena itu bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang hurum. Satu apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Jadi dari ada bulan yang dengan bulan hurum ya. 4 bulan. Berapa bulan? Yang pertama Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Oke. Yang ketiga Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Oke. Gak usah pakai huruf. Gak usah pakai apa? Harokat. Kan Bunda udah biasa kan? Lihat yang gundul-gundul udah biasa kan? Jadi biar. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Disebut dengan bulan apa? Hurum. Kenapa disebut dengan bulan hurum? Ada 3 maknanya. 1, bulan ini disebut dengan bulan mulia. Berarti Allah memuliakan setiap amal yang kita lakukan di bulan ini. Yang kedua, kenapa disebut hurum? Karena Allah mengharamkan terjadi keburukan di bulan ini. Maka tidak terjadi peperangan, tidak boleh di bulan-bulan ini. Berarti kalau kita tafsirkan, maka di bulan ini Allah sangat marah kepada kita ketika berbuat sesuatu yang zalim, yang buruk. Betul? Maka dosa di bulan ini ketika Bunda meninggalkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentu di bulan-bulan ini ada amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. 1, mulia karena Allah memuliakan setiap amal yang dihadirkan di bulan-bulan ini. Yang kedua, Allah menghindarkan di antara kita berbuat dosa di bulan ini. Berarti ketika Bunda menghindarkan kezaliman itu, Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga, Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita saat kita beramal di bulan-bulan ini. Jelas sampai di sini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan sekarang kita sedang berada di bulan apa? Zulqa'dah, dan sebentar lagi masuk apa? Zulhijjah. Maka pertanyaannya, kalau mengacu kepada ini, maka setidaknya di antara Zulqa'dah dan Zulhijjah ini setidaknya ada 6 amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. Kira-kira Bunda mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Nah Bunda tanya, kenapa ya Allah itu selalu menyiapkan waktu-waktu terbaik dengan pahala terbaik dalam kehidupan kita? Karena izin. Allah tahu kalau kita ini manusia butuh motivasi. Betul nggak? Bunda, kalau tahu sesuatu pahalanya besar, dikejar atau tidak? Nah Allah tuh tahu ciri manusia tuh begitu tuh. Makanya Allah bumbui kita dengan sesuatu yang bisa Bunda termotivasi untuk beramal. Karena waktu kita terbatas, maka beramalah di waktu yang terbatas ini. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Catat, bagus tuh kata-katanya. Status hari Kamis itu tuh. Jadi beramal cerdas di waktu yang terbatas. Kita tahu waktu kita itu terbatas, betul nggak? Nah dan Bunda izin, kan sebelum bulan ini bulan apa? Syawal. Sebelum Syawal apa? Ramadan. Biasanya ketika Ramadan kan meningkat, betul nggak? Semangat Ramadan. Dibakar semua keburukan kita dan Allah siapkan banyak pahala. Masuk Syawal.
Syawal itu pernah Ahilman sampaikan di kajian di tempat lain, ada 3 maknanya. 1, Syawal itu artinya peningkatan. 2, artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. 3, Syawal itu artinya istimror, berkelanjutan. Jadi Allah tuh berharap dari Ramadan yang kita dapatkan kemarin, masuk bulan Syawal kita itu meningkat. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjamin di antara bunda biasanya pas Syawal itu meningkat apa menurun? Kenapa jujur seperti ini jawabannya? Kan Allah tuh pengennya kita meningkat. Tapi jujur dalam diri sendiri, jujur ya, jujur. Biasanya di Syawal tuh naik apa turun? Turun. Biasanya ya, biasanya. Kecuali yang gak biasa gitu kan ya. Tapi kebanyakan di antara kita pas Ramadan itu peaknya luar biasa, pas masuk Syawal kan harusnya meningkat. Tapi yang terjadi adalah biasanya menurun. Yang waktu Ramadan khatam Al-Quran pas Syawal kemari, tingkah mana Quran ada lagi. Betul? Yang waktu Ramadan berbuat baiknya banyak, pas Syawal kadang-kadang lupa. Padahal Allah inginkan kita di Syawal itu meningkat. Tapi yang sering terjadi menurun. Bukan yang di sini, yang di sana. AA itu mah AA ya. Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda. Nah, maka yang Syawal harusnya meningkat, tapi yang terjadi itu menurun, maka bagaimana caranya agar kita menghadirkan peningkatan yang sesungguhnya? Maka Allah hadirkan bulan setelah Syawal namanya apa? Dzulqa'dah. Dzu itu artinya memiliki, qa'dah artinya duduk sebenarnya. Kalau diterjemahkan berarti kumaha? Memiliki duduk-dudukan tengenangan ya. Maksudnya apa? Dzulqa'dah itu Allah inginkan kita duduk kembali, mendekat kepada Allah dan memastikan setiap amal kebaikan kita untuk semakin meningkat lagi daripada kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Jadi Dzulqa'dah, dzu memiliki, qa'dah duduk. Lalu diterjemahkan jadi liar kan? Memiliki duduk kan liar. Nah, matak ini pentingnya bunda kalau belajar harus ada guru. Agar diterangkan lebih jelas. Dzulqa'dah memiliki duduk. Maksudnya apa? Allah inginkan kita ketika masuk Dzulqa'dah, kita memastikan kedudukan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beramal terbaik. Kan manusia mah kalau beramal kudu dibumbui heula. Munang naon? Ada apa? Dapat apa? Maka Allah masukkan ini jadi bulan Hurum. Setidaknya 3. 1, Allah akan muliakan kita. 2, Allah ampuni dosa kita. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuk kita. Bunda mau atau tidak? Masih ada di Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar. Dan demi 10 hari. Nah 10 hari itu 10 hari pertama di bulan apa? Zulhijjah. Sungguh tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan salah satu amal, lihat, salah satu amal yang pahalanya tak terbatas itu apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu amal yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Maka langsung Allah yang menjamin pahalanya. Betul apa betul? Bunda izin, sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Betul? Bunda zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Tapi kalau puasa tidak. Makanya puasa itu ajzibihi kata Allah. Untukku dan aku yang akan menggaransi berapa besar pahalanya. Makanya bunda, ini bunda, kalau bunda ingin masuk pada level menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, salah satu amalan sunnahnya adalah memperbanyak apa? Puasa. Karena dengan puasa dia akan terjaga dirinya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, kata-katanya terjaga. Semuanya terjaga dengan puasa yang dia tunaikan.
Maka ayo sekarang di bulan Zulqa'dah sisa ini perbanyak puasa sunnah. Nanti masuk bulan Zulhijjah 10 hari pertama diperbanyak lagi puasanya. Terutama nanti masuk tanggal 8 Zulhijjah dan masuk 9 Zulhijjah. Di 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, puasa tarwiyah. Di tanggal 9 Zulhijjah masuk hari Arafah, puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah. Orang yang berpuasa khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah, maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang berlalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Masya Allah. Makanya dibuletin tuh. Kira-kira ketemu tanggal 9-nya tanggal berapa? Kumaha lamun teu pas. Teu pas kumaha? Biar pas. Tahu nggak gimana? Biar pas istiqomah lah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Bunda itu berpuasa sunnah. Kalaupun bunda nggak tahu tanggal pastinya, karena kita sudah istiqomah dari awal, insya Allah pasti ketemu tanggal pastinya. Betul? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ada yang nanya, kalau puasa tarawihnya walaupun berbeda pendapat, tapi yakini ya, setiap amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka amal ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Sampai nanti yang ketiga. Pahalanya, apa yang bisa kita dapatkan amalannya? Sedekah. Apa? Masya Allah. Apa? Sedekah. Ayo, ini Zulqa'dah, sebentar lagi masuk Zulhijjah, maka perbanyak sedekah. Berbanyak kebaikan. Bunda, izin Allah ya, jangan pernah takut dengan sedekah yang dikeluarkan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bunda tolong catat ini. Ada 5 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi kalau bunda punya dosa, kemudian bunda bertaubat, dan agar taubat itu semakin menguatkan diri kita, maka kuatkan dengan sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Insya Allah. Mohon maaf ya. Kalau izin ya, kalau hari ini kita ditimpa dengan ujian dengan musibah, tolong dicatat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Maka kadang caranya Allah itu, kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi kita nggak keluarkan, maka dengan caranya Allah akan mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala. Ujungnya keluar lagi. Betul? 1, sedekah itu apa? Menghapuskan dosa. 2, menolak bala dan musibah. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau bunda berdoa, ingin cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya apa? Sedekah. Makanya mohon maaf, kalau ada di antara kita di sini yang sedang punya hajat misal ada pasangan rumah tangga, ingin segera dihadirkan momongan, tapi barangkali belum dikasih terus, kan doa sama Allah. Bagaimana cara mempercepatnya? Sedekah. Kalau bunda ya sedang bisnis, sedang usaha, dan ngerasa kok usaha saya itu agak-agak berat begini ya, gimana caranya? Sedekah, sedekah. Misal izin, ada yang belum punya jodoh pasangan, ada? Yang mana orangnya? Kenapa ibu yang mengacung ini tuh ya? Jadi kalau barangkali ada yang lagi sendiri dan ingin dihadirkan pasangan terbaik, gimana cara mempercepat hadirnya? Sedekah. Jadi yang ketiga, sedekah itu apa? Mempercepat pengabulan doa. Yang keempat, meringankan sakaratul maut. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Masya Allah. Ada orang yang ketika sakarat itu ringan, ada tidak? Dan itu buah dari sedekah yang dihadirkan. Tapi ada yang berat, ada nggak? Ada. Ada orang yang wafat itu kayak pamitan. Nanti saya akan wafat. Ketiduran wafat. Sangat ringan. Ternyata yang meringankan sakratul mautnya apa? Sedekah.
Yang kelima, sedekah itu melapangkan alam kubur. Jadi bukan hanya ringan ketika sakaratnya, tapi saat di alam kubur pun diringankan dengan sedekahnya itu. Masya Allah. Makanya jangan kaget. Di surat Al-Munafiqun ayat 10, ada orang yang telah meninggal, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Betul? Allah, seandainya engkau mengakhirkan umurku sebentar saja, engkau mengakhirkan matiku sebentar saja, maka aku akan berjanji fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan apa? Bersedekah dan menjadi orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang mereka minta sedekah? Bukan yang lain. Ternyata jawabannya, yang meringankan hisab kubur dan melapangkan kubur adalah apa? Sedekah. Dan yang keenam, sedekah itu akan memasukkan ahlinya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi ternyata bunda sayang, kalau kita yang bersedekah, bukan hanya kita yang ketularan kebaikannya, tapi orang di sekitar kita pun akan ketularan kebaikannya. Coba bayangin. Jadi masuk surganya bukan hanya kita, tapi ahli-ahlinya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau bunda tanya, apa yang paling dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur yang telah meninggal, apa? Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya bunda boleh bersedekah niat buat orang lain, boleh. 6 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. 2, menolak bala. 3, mempercepat pengabulan doa. 4, meringankan sakaratul maut. 5, melapangkan alam kubur. 6, memasukkan ke dalam surga. Mau? Terutama bunda tunaikan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sedekah. Maka jangan takut, yuk bismillah. Sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Senyum, sedekah. Tapi meli bala-bala mual bisa pakai senyum terus sih. Bunda punya waktu, sedekah dengan waktu, betul? Bunda punya tenaga, sedekah dengan tenaga, betul? Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta, namanya infak. Dan ingat ya, bunda, rumusnya, kalau bunda keluarkan sedekah 1, yang balik berapa? 10. Jadi kalau bunda punya 1, dikeluarkan bukan 0, tapi jadi berapa? 11 atau sayang? 1 kan punya kita masih, ditambah 10, jadi sabaraha? Sok, hitungan deh, ya, pertanyaan kedua. Soal cerita, ya pertanyaan ya. Jadi bunda dilipat gandakan. Dan itu harus jadi kebiasaan buat kita. Habit. Terutama catat ya. Ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Iya. Infak subuh atau infak di pagi hari. Sodako subuh di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Bunda, kalau malaikat yang ngedoa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa malaikat doanya? Masya Allah. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun di setiap pagi yang datang kepada seorang hamba, kecuali setiap pagi ada 2 malaikat yang menghampiri kita. Ada berapa? Jadi ketahuilah, Ceida, Cetuti, Celilis, Cai, Ceelis, ya. Jadi ternyata setiap pagi ada malaikat yang menghampiri kita. Apa yang malaikat itu lakukan? Ya Rabb, ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Kapan? Di waktu pagi itu. Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Jadi langsung digaransi. Lihat. Doanya siapa? Malaikat. Tapi na'udzubillah, ada malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah
kepada orang yang mumsik. Apa itu mumsik? Siapa itu mumsik? Orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Medit, kopet, koret, meregehese. Allah pokoknya mah pelit, kikir. Apa? Talafa. Binasakan dia dengan harta yang dia dapatkan itu. Maka mohon maaf bunda, mohon maaf bunda, sayang teteh, jauh-jauhkan dalam diri kita sikap kikir itu. Bakhil, jauh-jauhkan. Kenapa Ahilman? Karena yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri. Hati-hati. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Gimana contohnya? Dia sakit, gak mau berobat. Dia mampu, tapi dia gak keluarkan. Nah, hati-hati. Padahal harusnya dia keluarkan. Tapi karena dia takut habis, takut hilang. Ujungnya dia menzolimi diri sendiri. Itu masuknya apa? Pelit terhadap diri sendiri. Tak koretna. Termasuk mohon maaf. Sama orang lain aja kita nggak boleh pelit, apalagi sama diri. Termasuk sama keluarga, sama rumah tangga. Makanya izin ya, para suami jangan pelit sama istrimu. Nggak jadi ya, ulangi. Izin ya, para suami, jika kita punya kemampuan dan kita bisa membahagiakan pasangan kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, maka jangan pelit. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita yang memberikannya. Betul? Karena jangan kaget ya, setiap kita itu kadang-kadang itu rizkinya bergantung juga prosesnya dari siapa? Orang di sekitar kita. Diizinkan oleh Allah misalnya punya ini. Mungkin ini bukan rizkinya saya aja, rizkinya siapa? Pasangan saya, anak-anak saya. Betul? Maka saat mengeluarkan, jika kita mampu ya dan kita bisa, ya bahagiakan. Karena kecenderungannya suami yang menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Amin enggak? Kok seperti tersakiti dari suaranya ini? Bahkan mohon maaf ya, sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. 1 dinar, siapin HP-nya. Biar nggak diulangi lagi ini. 1 dinar. Dah HP-na atuh harese ieu mah. Rusak HP-na. 1 dinar yang kita keluarkan untuk memberi kepada orang miskin. Dan 1 dinar yang kita berikan untuk membebaskan hamba sahaya. Dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk kepentingan umum. Dengan 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga, maka pahalanya lebih besar 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga daripada apapun. Jelas atau tidak? Ini bukan kata Ahilman, ini jelas sabda Nabi SAW. Maka dari sini ini landasannya. Jangan pelit terhadap keluarga. Betul? Termasuk, catat, siapin kameranya. Siap, ini harus catat ini sama ibu-ibu ini. Termasuk jika suami tidak boleh pelit dengan nafkah yang dihadirkannya, maka istri pun
harus belajar menerima apa yang suaminya berikan. Jangan jadi istri yang suka mengeluh. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suaminya. Rekam atau rekam. Ari pas menguntungkan ibu direkam, ari pas menguntungkan suami nggak direkam. Jangan jadi istri, kok nggak ada yang direkam sih ini? Jangan jadi istri yang suka mengeluh kepada suami. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suami. Sungguh kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Posting itu penting itu. Bunda bilang, oh Aa, mendingan aku nggak punya suami atuh ya, nggak pernah ngeluh aku mah alhamdulillah. Bukan, biar berimbang. Bunda teh kudu gitu. Suami ndak boleh pelit, betul? Tapi istri pun tidak boleh mengeluh dengan apa yang suaminya berikan. Dan ingat, tidak boleh juga seorang istri meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Makanya sering Ahilman sampaikan itu kan, ya, di antara ciri istri yang harus dihindari adalah itu tuh. Istri yang suka mengeluh dan membebani suami dengan permintaan yang di luar batas kemampuannya. Udah, Bunda ridho aja. Ridho aja. Dan insya Allah sedekah jadi amalan istimewa yang untuk bisa kita hadirkan. Betul? Yang keempat, amalannya saling memaafkan. Hindarkan permusuhan. Mungkin yang paling enak saling apa? Memaafkan. Masya Allah. Ayo Bunda sayang, kita udah lewat Syawal, udah masuk Zulqa'dah, besok Zulhijjah. Kalau masih ada di antara kita yang mohon maaf ya, masih ada yang berselisih, masih ada yang bertengkar, ayo atuh, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Bersihkan, selesaikan. Siap? Karena bagaimanapun orang yang di hatinya masih ada kebencian, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan pertengkaran, saling memaafkan. Setuju? Yuk masuk. Yang kelima dan keenam. Ini khusus ada di bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 ada juga di Zulqa'dah. Tapi masuk yang kelima dan keenam ini amalannya khusus hanya ada di bulan apa? Zulhijjah. 5 kurban. Apa? Oke. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku kata Allah telah memberikan kepadamu apa? Al kautsar, nikmat yang banyak. Apa perintahnya? Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban perintah siapa? Kalau ini perintah Allah bahkan ditekankan luar biasa, berarti pahalanya besar atau tidak? Kurban itu, Masya Allah, setiap darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih untuk berkurban, maka itu akan menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang akan sampai bukan bulunya, yang akan sampai bukan buntutnya, bukan, tapi yang akan sampai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang apa? Bertakwa. Ayo Bunda, udah siapin belum buat kurban? Udah? Benar. Bismillah ya. Aa pengen kurban. Kenapa? Ini bukti kecintaan kita kepada Allah. Kurban dari kata qarraba, mendekatkan dengan Allah. Karena hakikatnya kita semua itu harus berkorban, betul nggak? Untuk mengikhlaskan apa yang dititipi kepada kita. Perintah kurban memang berangkat dari syariat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk apa? Menyembelih siapa? Ismail anaknya. Bayangin,
Ibrahim mah diperintahkan untuk apa? Nyembelih anaknya. Ibu mah enggak. Ibu mah enggak. Tapi ternyata ibu hanya diminta sebagian saja dari harta yang Allah titipkan untuk berkurban. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan rasa memiliki di hati kita. Karena hakikatnya semua kita adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim memiliki Ismailnya masing-masing. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, keluarga kita. Ingat, Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail katanya. Tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih rasa memiliki terhadap Ismail. Sama ketika ibu diperintahkan berkurban, Allah enggak minta semua harta ibu, enggak. Hanya minta sebagian kecil. Berapa sih biasanya? Berapa sih biasanya? Kambing sekarang berapa kambing? Sebut saja 3,2, betul? Sapi kalau dibagi 7 orang kira-kira ketemu per orangnya berapa? Ya tergantung lah, tapi kira-kira 3,5 sampai 4 jutaan, betul? Masa sih bunda setahun sekali nggak bisa berkorban? Karena sungguh amalan istimewa yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah apa? Kurban. Siap berkurban? Mau berkurban? Insya Allah. Niat dulu. Karena niat baik kita akan mendorong Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan yang terakhir amalannya adalah haji. Apa? Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bunda niatin ya, mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitullah. Kalau enggak tahun ini, Allah izinkan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa kita harus berangkat ke Baitullah? Mohon maaf ya. Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Berapa panggilan? 1 panggilan azan, perintahnya sholat. 2 panggilan talbiyah, perintahnya haji atau umrah. Dan panggilan ketiga, panggilan maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Panggilan pertama azan, sholatnya insya. Panggilan kedua talbiyah, perintahnya haji umroh. Insya. Yakin mau berangkat? Ingin berangkat? Gimana caranya? Gimana caranya? Kemarin Ahilman bahas di Masjid Raya Bogor tuh. Ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara agar kita diizinkan bisa berangkat ke Baitullah. Insya. Yang pertama, daftar. Tuh 2, 3. Daftar pakai apa? Daftar teh pakai formulir. Betul? Yang daftar siapa?
Kita. Yang daftar siapa? Betul. Setelah daftar yang kedua apa? Bayar. Tuh 2, 3. Izin ya, haji umroh mah sebenarnya gratis. Haji umroh sebenarnya gratis. AA belum pernah ketika mau tawaf dimintain uang, enggak. Ketika mau sa'i dimintain uang, enggak. Ketika pas mau wukuf dimintain uang, enggak. Haji umroh sebenarnya yang bayar apanya? Yang bayar apanya? Kalau bunda kesananya naik pesawat harus bayar atau tidak? Berarti yang uang itu dipakai buat bayar apa? Bunda di sana tinggalnya mau di emperan apa mau di hotel? Bunda di sana mau puasa terus atau mau makan? Eta teh gratis apa bayar? Berarti bayarnya bukan buat haji umroh tapi untuk eta pokoknya mah untuk akomodasi kita haji dan umroh. Berarti kalau ada biaya yang terkesan mahal, yang mahal bukan haji umrohnya, mungkin pilihan fasilitasnya yang mahal. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti haji umroh mah gratis. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya, yang daftar siapa? Kita. Yang bayar siapa? Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Emang yang bayar Allah? Iya. Punten, haji umroh bukan urusan kaya atau miskin. Karena ada orang yang kaya tapi nggak haji umroh, ada tidak? Tapi ada orang yang miskin bisa berangkat haji umroh, ada? Haji umroh bukan urusan pangkat, jabatan tinggi ataupun rendah, tidak. Karena ada orang yang punya pangkat nggak bisa berangkat haji umroh, ada? Tapi mohon maaf, ada orang biasa, bahkan digambarkan tukang bubur naik haji. Nah itu kira-kira tuh. Tukang bubur naik haji, Maijah pengen ke Mekah, kan ada tuh. Itu menggambarkan bukan tentang strata sosial. Betul? Semua bisa berangkat haji umroh asalkan daftar dan bayar. Yang daftar siapa? Yang bayar siapa? Jadi mulai hari ini jangan bilang di mana duitnya? Imagi ngontrak kene, motor gecan lunas. Shhh. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Betul? Kalau bunda sudah membatasi dengan kemampuan yang diukur oleh kita nggak nyambung. Tapi kalau Allah selalu punya hitungan tersendiri untuk menghadirkan kebaikan untuk hambanya. Tiba-tiba bunda teh misalnya dapat gusuran rumah. Kan kita nggak tahu. Digusur rumah teh karena mau dijadikan jalan. Dulu beli rumah teh 1 juta meter, dibeli buat jalan, diganti 20 juta per meter. Rumah bunda 200 meter, berarti 20 juta kayak 200 sabaraha 4 miliar. Bener tuh sih? Bener 4 miliar. Bisa tuh berangkat haji umroh? Aya tuh. Bayangkan heula we dapat gusuran gitu. Cara Allah mah gampang. Tiba-tiba bunda teh pulang dari sini, kan pernah ada kisah tehnya. Tukang apa nasi uduk tehnya? Betul nggak? Tukang nasi uduk biasanya jualan nasi uduk. Tiap hari jualan nasi. Ini si ibu pengen berangkat haji ke Baitullah. Tiap bulan nabung. Berapa? 2.000 per hari. 2.000 kali sabulan berarti sabaraha? 2 kali 3. 60.000. Kira-kira logika kita berangkat atau tidak? Ira ini na atau genep 10.000 sabulan, nyambung. Kalau kali setahun berarti sabaraha? 6 kali 12. 720.000 setahun. Kali 10 tahun 7,2 juta. Kali 20 tahun 14,4 juta.
Kali 30 tahun 14,4 tambah 7,2 1,7 juta, bener. Ama kalau duit cepet, meeting cepet, bukan nama. Langsung bukan hitungan uang mah cepet lah. Berarti nunggu 30 tahun baru kekumpul 21 sekian. 40 tahun tambah deui. Mual mungkin berangkat. Mungkin mual. Mungkin mual. Kalau mikirnya kita mual. Kalau yang menentukan Allah, innama amruhu idza hilang. Mau bayar dompetnya, maka apa sih ibu bilang? Udah pak, nggak usah dibayar, saya gratisin aja. Maka si bapak itu kembali. 1 bulan kemudian datang orang, utusan dari bapak itu. Datang, ibu, saya adalah utusan dari seorang bapak yang dulu dia pernah makan nasi uduk, pas mau bayar dompetnya, terus sama ibu digratisin nasi uduknya. Kata si ibu, terus masalahnya apa? Kan sieun teh ya si ibu teh. Terus masalahnya apa? Kata si utusan itu, bu, saya diminta sama bos saya. Ternyata si bapak itu bos. Saya diminta sama bos saya untuk menyampaikan ke ibu kira-kira apa keinginan ibu yang belum kesampaian sampai hari ini. Ibu itu bilang, emangnya mau ngapain saya bilang sama kamu kan gitunya. Ibu-ibu kan gitu. Emang kenaon? Kan tukang nasi uduk gitu tah. Naon emang? Naon emang? Ditanya. Emang naon emang cek tukang nasi uduk teh gitu. Dah orang yang ditanya teh ya. Cek si utusan teh, iya bos saya minta agar saya memberikan apa yang ibu mau. Kernaon, wah mungkin kan. Sok itu tukang nasi uduk teh tah. Akhirnya ngomong tukang nasi uduk teh. Saya teh tiap hari nabung berapa? 2.000. Pengen banget bisa berangkat apa? Haji ke Baitullah. Si utusan bingung. Ari ibu mikir tuh. Permintaan teh meni gede kieu, meni susah kieu. Udah, singkat cerita, utusan tuh kembali ke bosnya, bilang sama bosnya, bos, ini si ibu pengen haji ke Baitullah. Apa kata si bosnya? Ya sudah, lusa ajak dia bikin paspor ke imigrasi. Suruh siapin KTP-nya, kakaknya, aktenya, daftarkan bikin apa? Paspor ke imigrasi. Maka utusan itu balik lagi. Cek si ibu, rek naon ka dieu deui. Rek naon ka dieu deui. Udah ngariweuhkeun lah lieur, kamari ge geus lieur. Kamari ge teu jadi, geus lah. Ngan kitu sakit. Geus saroream si ibu teh. Akhirnya, Bu, kata bos saya, ibu siapin KTP, kakak, kemudian akte. Sambil kieu si uduk tak kikian we. Naon. Udah, ibu kita mau bikin paspor. Rek naon nyieun paspor segala. Akhirnya dibilang, ibu teh harus tahu bos saya itu punya perusahaan tour and travel haji dan umroh. Jadi memang setiap tahun bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Kata bos saya, ibu kita akan berangkatkan haji dan umroh. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Namanya Haji Furoda. Harganya kurang lebih 500 jutaan. Fasilitasnya bintang 5. Si ibu tidak diam, ngejawab deui. Jeung saha berangkatna? Maknya sorangan. Masa sendiri berangkatnya? Kata bosnya, ibu boleh cari 2 teman ibu yang bisa berangkat haji sama-sama dengan ibu. Set, Ida can berangkat. Set, Lilis can berangkat. Jadi langsung kebayang dina otak teh. Tiba-tiba siapa? Dia punya anak ternyata. Anaknya diajak dua-duanya bisa berangkat ke Baitullah. Logika teu nyambung. Tapi Allah selalu punya jawaban terbaik. Betul? Maka yang bayarin siapa? Nah pertanyaannya bayarnya pakai apa?
Bayarnya pakai apa? Bayar pakai duit. Tapi duit bukan sembarang duit. Duit itu singkatan. Betul? D-nya apa? U-nya? I-nya? Iya. Ikhtiar jeung usaha bedana naon atuh? Ikhtiar. I-nya itu apa? Ikhlas, istiqomah. Ikhlas, T-nya tawakal. Oh, jadi duit itu singkatan dari 4 huruf, betul? Huruf yang pertama D, artinya sok ngadoa. Udah sering doa enggak ke Allah? Bener. Doa minta haji udah? Bohong. Aa mah yakin bunda lebih banyak doa ngomongin masalah yang kita punya daripada pengen haji, betul nggak? Jarang di antara bunda yang minta, ya Allah hamba pengen haji, jarang. Yang ada, ya Allah suami hamba ya Allah, begitu berat hidup hamba ya Allah. Lebih banyak itu dibanding minta haji, betul? Sok ayo nama dirubah. Ayo nama dirubah. Minta apa? Haji. Ya Allah, hamba pengen berangkat haji atau umroh. Mudah-mudahan haji umrohnya fasilitasnya yang bagus. Mudah-mudahan dibimbing sama Ustadz Hilma. Mudah-mudahan gratis ya Allah. Gimana caranya ya? Buat Allah mah mudah. Mudah apa enggak? Pengen haji? Pengen umroh? Bareng Ahilman? Mau? Janjian ya? Janjian ya? Di mana janjiannya? Di depan Masjidil Haram masing-masing nanti insya Allah. Ayo niatin. Insya U-nya apa? Usaha, nabung. 2000. Iraha berangkat ingat tukang nasi uduk. Berarti kalau bunda ingin dapat keajaiban, jualan nasi. Jadi begitu kesimpulannya. Yang ketiga, ikhlas istiqomah, betul? Ikhlas aja, istiqomah saja. Dan yang keempat, tawakal, serahin sama siapa? Kenapa Ahilman begitu luar biasa menyampaikan haji umroh sebelum terlambat? Sebelum, yuk niatin. Karena ada 4 janji Allah untuk orang yang berangkat haji. 1, diampuni dosanya. 2, dikabulkan doanya. 3, diberkahi hidupnya. 4, dimasukkan ke dalam surganya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Yang dapat kesempatan haji tahun ini mudah-mudahan hajinya mabrur, doanya makbul, mudah-mudahan sehat selamat, mudah-mudahan Allah berkahi perjalanannya, dan insya Allah semua bunda yang menitipkan doa, insya Allah nanti Ahilman doakan semuanya. Insya Allah. Barangkali itu 6 amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama apa amalannya? Zikir. Apa cakupannya? Salat, baca Quran, majlis ilmu. Yang kedua apa amalannya? Puasa, ya. Terutama nanti puasa Arafah. Pahalanya diampuni dosa berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun ke belakang, setahun ke depan. Yang ketiga apa amalannya? Sedekah. Yang keempat, saling memaafkan. Hindarkan permusuhan. Yang kelima, kurban. Yang keenam, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada yang berguna bagi kita? Ada yang baik untuk hidup kita? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Namun sebelum itu kita amalkan salah satu di antara amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan insya Allah Zulhijjah, sedekah, infak terbaik. Bunda siapkan infak terbaiknya, niatin. Kalau bunda punya hajat, ya, kalau bunda punya hajat, niatin.
dengan sedekah itu semoga Allah mudahkan hajat-hajat kita. Insya Allah semua infak sedekah Bunda akan digunakan untuk kebutuhan dakwah di Majelis Ta'lim As-Sakinah dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala.